Faslun wasalih yang ketiga daripada adab-adab seorang murid terhadap pelajarannya dan ketika memulai pelajarannya bersama si guru, hendaklah an yahdara, berhati-hati, fi ibtida'i amrihi, di dalam awal permulaannya, pada tingkat permulaan harus berhati-hati, maksudnya harus menghindar ya, harus menghindar minal istighali, dari menyibukkan diri fil ikhtilaf, di dalam masalah perselisihan pendapat, ikhtilaf. Harus menghindari masalah perselisihan pendapat walaupun dalam satu madhab. Terus bagaimana? Yus ikut tok sudah. Kita misalkan baca safinah tok, ndak usah wakila al-imam fulan kada, wakila ndak usah ya. Menurut imam fulan begini, menurut bulan begini, menurut siapa Imam Romli begini, terus menurut Imam Nawawi begini, tidak usah, karena ini nanti membingungkan. Lalu terus bagaimana? Ya, pokoknya apa yang ada di kitabnya itu sudah, nah gitu. Ya an yahdar bi ibtida'i amrihi minal istighali fil ikhtilaf bainal ulama, antara ulama, wa bainan nasi, dan di antara manusia. Mutlaqan, secara mutlak. Jangan gitu. Jadi jangan sampai kita ini mempelajari masalah khilafiyah, enggak usah. Walaupun dalam madhab sendiri. Nanti kalau kita sudah mantap matanya, kitab-kitab kecilnya kita sudah mantap, enggak bantar sana ya. Ke sana enggak bantar ya. Kitab-kitab kecilnya sudah mantap, maka baru kita mempelajari masalah khilafiyah bainal ulama, tidak apa-apa ya. Tapi kalau tidak mantap jangan, nah, gitu. Sama juga ketika kita belajar nahwu misalkan ya, yes itu tak sudah rofa, jangan sampai boleh dirofa, boleh nasab ini, nah, gitu ya. Ini aslinya boleh rofa, boleh nasab, jangan. Jadi harus satu torikoh gitu ya, harus satu harus satu yang dimantapkan, jangan yang lain. Baru nanti kalau sudah mantap, misalkan kita mantapkan jurumiyah, baru nanti kalau sudah meningkat masuk alfiyah, baru ya dalam alfiyah. Kalau dalam alfiyah nanti kita yang dulu kita mantap bersikeras harus rofa, ternyata sekarang boleh nasab gitu ya. Ternyata sekarang boleh nasab, ternyata sekarang boleh dijarkan, nah, gitu ya. Entah apa caranya. Itu nanti kalau kita sudah pintar, sudah lancar semua kitab dan sudah paham dengan faham yang betul. Tapi kalau masih pemula enggak boleh ya, gitu. Bahkan kalau dia pemula, sangat pemula sekali, ya pokoknya semampunya, jangan dipaksakan nanti. Nah, misal kalau kita nanti ngajar gitu, begitu juga. Kalau mengajari orang, kalau orang ini kurang kemampuannya, enggak tutuk ke sana, jangan dikejar gitu. Misal kalau kita belajar nahwu ya, kalau kelas 1 misalkan belum pernah belajar masalah tanda rofa. Tanda rofa itu ada 4 kan. Kita bingung kalau nyebut 4. Ya sudah satu aja. Ya. Satu aja apa? Yang satu apa? Yang harus diketahui dhammah. Ya. Rofa, dhammah, rofa, begitu. Loh kan ada 4, iya, tapi kalau kita sebut semua tambah bingung, berarti satu aja cukup. Nah, begitu. Jadi menurut kemampuan. Tapi nanti kalau dipaksa akhirnya nggak bisa. Ya. Gitu. Kemudian biar enggak bentar ya. Wa fit ta'liqat, dan di dalam masalah ta'liq itu enggak usah menyibukkan diri di dalam membahas tentang ta'liq. Ta'liq ini penjelasan tambahan yang ada di bawah garis. Nah, kalau kita baca kitab syarah biasanya nanti
bawah sendiri itu ada garis, ya, ada garis, bawahnya garis, tulisannya agak kecil, itu namanya ta'liq. Ya. Siapa yang mentaklik ini? Biasanya ya ulama juga, cuma jauh dari atas. Jadi kitab itu gini, asalnya matan, setelah matan disarai menjadi syarah, syarah dijelaskan lagi menjadi taklik. Ya, taklik nanti ada lagi hawashi, hasyiah. Waktu itu nggak usah kali itu. Ya, jadi taklik itu ada di bawah. Was-sam'iyat, sam'iyat ini maksudnya sesuatu yang bukan menjadi inti di dalam kitab. Sam'iyat ini masalah pendapat-pendapat yang dari luar, itu namanya sam'iyat, yang jarang disebutkan di kitab, bukan menjadi sesuatu yang inti, itu nanti namanya namanya sam'iyat. Nah, gitu. Ya, ini juga tidak perlu dipelajari karena tidak penting. Bagi kita tidak penting, maksudnya bagi pemula tidak penting. Tapi nanti kalau sudah dia menguasai semuanya, baru ya, kita untuk tambahan ilmu kita, sam'iyat, hal-hal yang tidak ada di kitab, apa tadi, yang tidak perlu kita ketahui, kita ketahui. Fa innahu yuhayyiru dhihna, karena kalau kita menyibukkan diri dengan ikhtilaf, dengan perbedaan antara ulama, menyibukkan diri dalam membahas ta'liq, ya, membahas sam'iyat, membahas hal-hal yang tidak ada, yang bukan inti dalam kitab, tapi kita mendengar dari orang terus kita bahas, itu yuhayyirud dhihna, dapat membingungkan ini otak, pikiran, adzihn. Nah, ini dapat membingungkan pikiran. Wa yudhishud dhihna, sama ini ya, yuhayyir yuzini sama artinya, dapat membingungkan pikiran atau otak. Nah, ini ya. Bal yudkin, bahkan akan tetapi sebaliknya, bal yudkin akan tetapi sebaliknya, bal yudkin akan tetapi sebaliknya, yudkin harus apa tadi, benar-benar menguasai, mantap. Bal yudkin harus memantapkan, al awalan pertama kali harus mantap kitaban wahidan, satu kitab, fi fannin wahidin, dalam setiap satu fan macam pelajaran, harus mantap dulu. Masalah fikih kita mantapkan apa, misalkan kalau di sini ada safinah, berarti kita mantapkan safinahnya. Jangan bingung pakai syarah ini, pakai kitab ini, ya jangan. Apalagi statusnya gurunya pun gitu juga. Ya kalau kita ngajari kelas 1, 2, ya cok bawa hasyiah besar-besar, ndak usah dijelaskan takrirat, ya tambah ndak bisa. Ya pokoknya faham di kitab itu sudah selesai, mari sudah. Ya, bisa mengamalkan, tahu isinya, sudah bisa memahami dalam kitab itu baru. Ketika ngajar kelas 1 yang dibawa takrirat, ya hasyiah, terus madzhabul arba'ah, muridnya tambah linglung nanti. Karena tidak mampu, ya gitu. Kalau kelas 6 mungkin, karena dia sudah terbiasa, tapi kelas 1 tidak mungkin. Nah, kelas 1 ini kan di awal permulaan kan. Ya pokoknya apa yang ada di kitab itu ya kita pahami, kita amalkan gitu aja kalau kelas 1. Yang penting mantap satu kitab. Satu kitab dalam masing-masing fan pelajaran, ya. Dalam satu masalah fikih satu kitab mantap. Dalam masalah nahwu kitab apa itu harus dimantapkan. Kemudian dalam masalah apa namanya, dalam masalah tauhid apa ya, mungkin durusul aqaidud diniyah mungkin, atau kalau pakai nadham, oh itu kelas 3 ya, nadham kelas 3. Kalau apa aqidatul awam kelas 3. Yaitu yang ada tuh durusul apa aqaidud diniyah. Nah, gitu. Kemudian juz 1 2 apa juz 2 3 kalau di sini. Itu dimantapkan, enggak usah pakai yang khilafiyah. Kemudian in kana yuhtamal dzalika ala tariqatin wahidin yurdiha lahu syekh.
In kana yuhtamal, kalau dia memungkinkan, dzalika atas hal itu, ala tariqatin wahidin, atas satu cara, satu metode, yurdiha lahu syekh, yang diridhoi oleh syekh. Kalau kita memungkinkan untuk mempelajari setiap fan satu kitab, ya berarti kita tidak apa-apa. Yang penting tadi diridhoi, yang apa, dengan metode yang diridhoi oleh sang syekh. Jadi kita kalau bisa mempelajari setiap fan, apa ya, kita bahas mulai kemarin, setiap fan itu maksudnya setiap macam pelajaran. Fikih itu satu fan, apa, nahwu satu fan, apalagi akhlak satu fan, tauhid itu satu fan. Nah, gitu. Jadi masing-masing fan pelajaran itu satu kitab yang dipelajari. Kalau bisa dipelajari semua berbarengan, kalau enggak berarti satu-satu. Nah, gitu ya. Yang penting sesuai dengan yang diridhoi oleh syekh. Terus bagaimana kalau syekhnya ini memakai metode bermacam-macam? Nah, gitu ya. Fa in kanat tariqatu syaikhihi naqlul madzhab. Kalau torikohnya sang guru tadi, kebiasaan sang guru, torikohnya, keahlian sang guru ini, naqlul madzhab, naqlal madzhab, memindah, mengambil dari madhab-madhab wal ikhtilaf dan ikhtilaf. Misalkan gurunya ini saking alimnya, hatta ngajar kelas 1 pun dia ini, misalkan kita kalau di kampung misalnya, kita kalau di kampung misalkan, kalau di pondok misal seperti itu, lapor kepada yang atas. Misal ada guru ini saking pinternya sampai penjelasan ini, kitab ini begini, kitab ini begini, itu garam bingung, ya tidak boleh. Misal ada guru begitu harus dilaporkan, tidak boleh memang. Tapi kalau di luar, misal kita tidak mondok, tapi kita kalau di luar, misal seperti itu nggak usah. Nah, gimana kalau ada guru seperti itu? Padahal kita ini masih pemula, misalkan, ya kita masih pemula. Terus bagaimana? Fa in kanat tariqatu syekh, tariqatu syaikhihi naqlal madzhab wal ikhtilaf, memindah, mengambil dari madhab wal ikhtilaf dan perbedaan pendapat, walam yakun lahu ra'yun wahid, dan dia tidak memiliki satu pendapat, maksudnya tidak memakai satu pendapat syekhnya tadi. Bagaimana? Apakah kita tetap mengaji kepada syekh tadi, guru tadi, apakah tetap kita lazimi, kita ngaji di sana misalkan ya? Maka kata Imam Ghazali, fal yahdar minhu, hati-hati dengan guru yang semacam itu. Ya, lu kan alim, iya alim, cuma kita negara tidak bisa. Ya, kalau ada guru, ya kita nanti di kampung misalkan ya, ada guru, ada seorang syekh, ada orang-orang yang alim, dia ini kalau ngajar ngambil kitabnya dari mana-mana, misalkan pendapat ini dibahas semua, maka hati-hati dari guru yang semacam itu. Kalau kita masih pemula, paham ya? Kelas 1 ibaratnya, kita gampang anak-anak kelas 1 misalkan. Kenapa? Hati-hati dengan guru semacam itu, fa inna dararahu aksar minan nafbih, karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Terus gimana? Kalau itu kita pamitan aja kepada syekh dari syekh, anak ngapunten saya tidak mampu syekh, ya. Saya tidak mampu kalau ikut ke antum dengan metode gini. Apa? Terlalu bingung, ya 4 madhab diambil semua, misalkan sebenarnya tidak boleh, gitu ya, misalkan. Ada semacam itu. Tapi ini sudah kelas-kelas ya mungkin sanawi, mungkin ya tidak apa-apa kalau itu. Kelas 6 mungkin. Tapi kalau 1, 2 ya tidak mungkin. Nah gitu ya, kalau ada kita menemui semacam itu, maka harus hati-hati. Kalau di luar nggak usah ikut, kalau di pondok laporkan. Misalkan seperti itu ya. Ustadz fulan ini kalau ngajar, semua madhab masuk kabeh. 4 madhab masuk kabeh. Terus bingung mesti. Iya. Misal kita contohkan, membahas tentang masalah bismillah. Bismillah bacaan ketika baca Fatihah. Apa hukumnya baca bismillah? Wajib kan? Wajib. Kalau kita tidak baca bismillah, hukumnya batal salat kita. Fatihahnya tidak sah. Tapi kalau kita bahas madhab 4 itu ternyata beda-beda pendapatnya. Ya. Beda. Misal ini kita contohkan, Anda tidak bahas lah ya. Cuma nyontohkan saja ya. Misal bahas bismillah. Wah, saking pinternya dibahas. Bingung. Kenapa? Nanti 4 madhab ini beda.
bismillah itu kalau kita duduk kaji ya, ternyata beda. Kalau Imam Syafi'i yang kita ikuti itu wajib baca bismillah. Kalau tidak bismillah batal. Imam Ahmad bin Hambal hukumnya sunnah. Ya, tidak wajib. Tidak boleh dikeraskan, harus disirkan. Makanya nanti kalau makmum ke orang Muhammadiyah mesti nggak ada bismillahnya, tapi pelan. Jadi bismillahnya dibaca pelan, baru alhamdulillah. Masih lumayan. Ada pendapat yang beda dengan kita, Imam Malik. Apa pendapatnya Imam Malik? Imam Malik pendapatnya batal kalau baca bismillah. Loh ya apa? Bingung kita malah. Ya. Kalau kita ikuti kan bingung. Nah gitu. Maka hati-hati. Jadi bagi pemula harus satu thariqah saja gitu ya. Harus satu pembahasan, madhabnya satu, itu pun juga kitabnya satu, ndak usah apa tadi bahas banyak kitab, ndak perlu. Karena nanti bakal membingungkan. Kemudian wa kadzalika yahdar fi ibtida'i talabi minal mutala'at fi tafariqil musannafat. Nah ini ya. Begitu juga harus hati-hati fi ibtida'i talabihi di permulaan mencari ilmu. Misalnya kelas 1, 2 gitu ya, atau kita ya, pokoknya kelas ibtidak gitu misalkan, itu hati-hati minal mutola'at, dari mutola'ah atau murojaah, baca-baca kitab, fi tafarikil musannafat, di dalam bermacam-macam karangan ya, apalagi kelas 1, kelas 1, 2 misalkan ya, kelas 1, 2 atau kelas 3 mungkin, ojo semua karangan dibaca. Ya, itu nanti di sana ada Madzhabul Arba'ah dibaca. Ya, kitab-kitab besar dibaca. Ya bagus, cuma kalau kita tidak mampu tambah bingung. Nah, gitu ya. Terus lapo yus mantapno yang satu itu dihafal walak-walik sampai pintar gitu ya. Satu cukup sudah. Tidak usah pakai berbagai macam musannafat, karangan-karangan kitab, jangan banyak seperti itu. Ya, hati-hati. Jadi baca cukup satu yang dia miliki, yang dia pelajari, mantapkan, hafalkan sampai bisa faham, sudah cukup sudah. Nah gitu. Enggak usah banyak-banyak. Kenapa? Fa innahu yudayyi'u zamanahu. Karena sesungguhnya hal tersebut yudayyi, dapat menyia-nyiakan dia. Fa inna, maka sesungguhnya dia itu yudayyi, bisa adha yudi'u. Yudayyi'u. Yudi'u zamanahu, dia sesungguhnya dia ini menyia-nyiakan zaman waktunya. Wa yufarrig dhihnahu, dan dia dapat memecahkan, dapat membingungkan dhihnahu, akal pikirannya atau hatinya. Ya. Dapat membuat bingung, yufarrig, memecah atau membuat bingung dhihnahu, pikirannya. Kalau kita banyak baca karangan-karangan yang macam-macam, akhirnya kita bingung. Jadi sekali lagi cukup satu aja, ya, cukup satu aja, kitabnya mantapkan, hafalkan di luar kepala, cukup sudah, ya, tidak usah pakai mutolaah yang besar-besar, tidak perlu. Lah itu ya apa? Nasibnya perpustakaan ini cek diwaca gede-gede ya. Sing gede-gede cek waca, kita ente maca sing itu ya gonta-ganti tiap hari, apalno walak-walik, kalau perlu dimakan. Coba aja ya. Ada orang dulu ada yang sampai membakar kitab terus anunya dibakar, itu enggak boleh sebenarnya. Penyakit nanti jadi penyakit dengan alasan cek apal ya. Lek pengen apal ya cok di gitu, pengen apal dia woco sing berulang-ulang kali, gitu ya. Jadi tidak perlu pakai yang macam-macam kitabnya. Bal yu'til kitab alladhi yaqra'uhu, akan tetapi dia hendaklah memberikan kitab, maksudnya memaksimalkan kitab alladhi yaqra'uhu, yang dia baca. Jadi memaksimalkan kitab yang dia baca, yang dia pelajari. Awil fan alladhi ya'khudhu, atau macam pelajaran alladhi ya'khudhu, yang dia ambil, yang diambil kulliyatihi, keseluruhannya, hatta yutkinau, sampai mantap. Yutkin itu mantap, sampai benar-benar yutkin,
akurat, mantap. Ya, jadi diolak-walik gitu ya. Kira-kira kalau disuruh apa tadi, kalau sampai mantap, kira-kira kalau disuruh ujian nggak usah mutolaah, langsung dia ngisi, baru mantap. Ya. Tapi kalau dibaca tiap hari insya Allah mantap ya. Ya. Wa kadzalika yahdhar, hati-hati. Begitu juga hati-hati min tanakul min kitabin, dari berpindah-pindah, min tanakulin. Yahdar, wa kadzalika yahdar. Yahdar, bagi yang awal-awal bisa diharokati ya. Cuma ojo harakati to di mutolaah. Yahdar ini sudah banyak dari awal, kok salah nanti baca lagi berarti tidak mutolaah. Ya, yahdar mulai atas ada itu ya. Ini sudah satu tok tulisan yahdar, kira-kira semari nggak usah ditulis, tapi diulang-ulang baca. Ya. Wa kadzalika yahdharu, hati-hati jangan sampai hati-hati min tanakul, dari berpindah-pindah, min kitabin ila kitabin, dari satu kitab ke kitab yang lain, min ghairi mujibin. Min ghairi mujibin, tanpa ada yang mengharuskan hal itu, gitu maksudnya. Tanpa ada yang mengharuskan hal itu. Maksudnya yang bukan kewajibannya. Jadi kita tidak usah berpindah-pindah ke kitab dulu. Maksudnya mantapkan satu kitab dari awal kita bahas tadi sampai mantap, baru nanti kita pindah ke kitab yang lainnya dengan isyarah sang guru. Bukan kita pindah sendiri, enggak ya. Jadi harus maka tadi min ghairi mujibin, dengan tanpa ada yang mengharuskan, kalau enggak ada yang mengharuskan enggak usah pindah dulu. Misalkan gurunya nyuruh untuk kembali lagi, dibaca ulang, tidak apa-apa, nah, gitu. Ojo pindah dewe, nah, gitu. Fa innahu alamatud dajri wa adamul falahi. Karena sesungguhnya yang semacam itu, tindakan yang semacam itu, kita berpindah-pindah kitab tanpa ada yang mengharuskan, enggak, tanpa perintah guru misalkan ya, itu alamatud dajar, tanda kebosanan. Wa adamul falahi, dan tidak suksesnya si pelajar tadi, dan adamul falah, tidak adanya kesuksesan bagi si pelajar. Apalagi belum hatam, jangan pindah, ya, jangan pindah. Jadi satu hatamkan, mantapkan, baru nanti pindah, gitu ya. Tapi sekali lagi pindahnya pun harus sesuai dengan isyarah sang guru, tidak boleh pindah sendiri. Wa amma idan taha wa ta'akkadat ma'rifatuhu fal aula an la yada' fannan minal ulumi syar'iyyah illa nadhara fihi. Wa amma idan taha, dan apabila, wa amma adapun ya, adapun idza apabila intaha telah selesai. Wa amma apabila
idan taha telah selesai, kurang sedikit, idan taha telah selesai, selesai hatam maksudnya ya, wa ta'akkadat ma'rifatuhu dan kokoh mantap ma'rifatuhu pengetahuannya, dan telah kokoh pengetahuannya. Bagaimana? Wis mantap gitu ya kita, satu kitab wis mantap, apakah harus pindah? Nah, lihat dulu. Fal aula, maka yang lebih utama adalah an la yada' fannan minal ulumi syar'iyyah, tidak boleh meninggalkan satu fan, gitu ya. Tidak boleh meninggalkan atau tidak boleh mengabaikan fannan, satu fan dari ilmu syariat tersebut, illa nadhara fihi kecuali dia pernah melihatnya, harus tahu dulu, ngerti dulu. Ini yang mau saya pelajari apa, gitu ya. Tapi kalau guru biasanya guru kalau sudah diisyaratkan guru berarti itu. Ini nanti biasanya terserah gurunya berarti ya, terserah gurunya. Nanti yang memilihkan, yang melihat dulu, yang mempertimbangkan guru, nah, gitu ya. Jadi kita tidak boleh sembarangan pindah ke kitab kecuali harus dengan seizin guru. Illa nadhara fi, kecuali harus setelah melihat dalam kitab tadi atau setelah dipertimbangkan oleh gurunya, nah, gitu. Fa in sa'adahul qudrah wa tulal umur ala taharri fihi, fa in sa'adahul qudrah, apabila sa'adahul qudrah, dia dibantu oleh al-qudrah, oleh kemampuan atau takdir ya. Qudrah itu bisa takdir ya. Apabila dia dibantu oleh takdir, maksudnya ada waktu ditakdir, wa tulal umri, dan panjang umur, maksudnya ada waktu, gitu ya. Kalau memang ada waktu, nah, gitu ya. Fa in sa'adul qudrah, kalau dibantu sa'ada oleh kemampuan atau takdir, wa tul umri, dan ada umur panjang, alat tahari fihi, untuk bisa menguasai fihi, dalam bidang ilmu tersebut. Wa illa, kalau tidak, fakana, maka sungguh dia qad istafada minhu, sungguh telah mengambil faedah. Wa illa, dan jika tidak, fakana, dia telah mengambil faedah minhu, dari ilmu tersebut. Ma yatakhallas bihi an urwatil jahli bidzalikal ilm. Kalau tidak, maka dia, maksudnya dia setidaknya telah mengambil faedah, telah mengambil manfaat. Ma yatakhallas bihi an urwatil jahl, yang sudah bisa membebaskan dari tali kebodohan. Atau dari status kebodohan. Bidzalikal ilmi, dengan ilmu tersebut.
Wal ya'tani min kulli fannin bil aham. Lanjutkan ini aja. Wal ya'tani min kulli fannin bil aham. Dan hendaklah pelajar itu harus memperhatikan, i'tana ya'tani, min kulli fannin, dari setiap fan pelajaran, bil ahami, dengan yang lebih penting. Nah, jadi kalau kita belajar itu harus ngambil pelajaran yang lebih penting. Tapi ini sekali lagi kalau di pondok mungkin ya, ini sudah diatur oleh gurunya ya. Sudah diatur oleh pondok mana yang penting, mana yang enggak. Ini maksudnya kalau kita di luar. Tapi kalau karena kita di pondok maka sudah sesuai pondok, sesuai ikut aturan pondok. Yang tadi kita bahas tadi di atas sudah juga semuanya sudah ikut aturan pondok. Nah, jadi intinya yang kita bahas tadi yang panjang belum dijelaskan tadi, kalau kita sudah mempelajari satu fan mau pindah yang lain, kalau memang sudah gurunya sudah menentukan ikut guru, kalau tidak misalkan ya kita harus sesuai dengan kemampuan kita. Kalau tidak mampu, kitabnya besar misalkan ya sudah, berarti kita sudah minimal kita sudah belajar yang semampunya. Nah, gitu. Nanti suatu saat kalau kita sudah bisa, mungkin nahwunya sudah lancar gitu ya, pemahaman kita sudah siap untuk memahami sebuah kitab yang besar, maka kita pelajari. Kalau tidak, insya Allah kita sudah sama Allah insya Allah sudah dibebaskan dari status kebodohan. Gitu. Karena apa? Kalau kitab terlalu besar, terus kita paksa untuk mempelajarinya, sedangkan kita ini tidak mampu, bukan tambah baik, tambah jelek nanti. Nah, gitu. Jadi kitab pun harus semampunya. Nah, kemudian harus memperhatikan dari setiap fan pelajaran itu yang lebih penting. Sekali lagi kalau di pondok sudah diatur. Misalkan kalau di luar ya kita misalkan pulang pergi misalkan ya belajar ke satu tempat fulan, Habib fulan, Ustadz fulan, maka kita kalau pengen berhasil belajar itu ambil pelajaran yang terpenting. Misal ada 2 majelis, satu majelis Safinah misalkan ya. Yang satu majelisnya Muhadzab. Misalkan Muhadzab atau Muhadzab ya. Muhadzab ini kitab besar, di sini enggak ada. Jadi sudah di luar kita Muhadzab. Ya. Safinah ini kelas kecil, Muhadzab itu kelasnya ustadz. Mana yang kita pilih? Ya Safinah. Duh, Safinah sing ngajar wong biasa. Wah ini sing ngajar Muhadzab ini Habib fulan, masya Allah. Tetap Safinah. Ya. Kalau kita milih yang Muhadzab, kita tidak bakal bisa apa-apa. Loh, kan yang ngajar Habib ini masya Allah. Iya masya Allah orangnya Habib, ente tidak masya Allah gitu ya. Ya tetap Safinah yang dipilih, ya. Kalau kita memilih Muhadzab, meninggalkan Safinah, padahal kita belum belajar Safinah, sampai belajar puluhan tahun tidak bakal bisa apa-apa. Banyak sudah kejadian semacam itu. Ya banyak pengalaman banyak. Kita punya teman tuh banyak ya, banyak teman masya Allah. Ya dia masya Allah, ya santri. Kitabnya besar-besar, kalau ngaji itu Habib fulan gitu ya, kitabnya Ihya, kitabnya semua kitab koyo besar-besar. Terus bagaimana dia? Ternyata tidak bisa baca. Ya, tidak bisa baca. Ini nito. Terus ini jadi apa? Nahwunya mubtada itu apa? Tidak bisa. Kenapa? Ya tadi itu dia belajarnya tidak dari awal, langsung ke Habib fulan, ke Syekh fulan, yang dia ngajarnya kitab besar-besar, yang bawah enggak dipelajari. Akhirnya walaupun kitabnya besar-besar, dia hanya nengurungono tok. Ya. Dia hanya sebagai pendengar, ya kayak mustamiat. Kitabnya di bawah tok, diteni, ditelok gitu. Enggak diisi, memang enggak bisa nulis ya. Enggak bisa nulis, enggak bisa baca. Long baca enggak ada gunduk, enggak ada harokatnya. Dia niteni tok. Ya, setelah itu pulang. Sudah gitu tok. Ngaji 10 tahun ini mancet. Ya, enggak bisa jadi apa-apa. Jadi ustadz gak iso, maksudnya kitabnya gede-gede, ustadz gak iso, dia gak bisa baca. Ya. Kenapa? Kesalahan dari awal dia dulu ketika ada majelis Safinah sama yang satu besar ini, dia milih yang besar, Safinahnya ditinggalkan. Sama kalau kita belajar nahwu, ada pelajaran
kita belum belajar apa-apa, kita belajar masih mestinya harus jurumiyah, tapi kita hadir ke majelisnya alfiyah. Ya, ikut melok pelangapulung uto, tidak bisa apa-apa. Hatam, hatam mari, cuma ketika dia dites tidak bisa apa-apa. Kenapa? Yang awal nggak dipelajari, ya gitu. Dia tidak ikut aturan, walaupun gurunya wali sekalipun tidak bisa, ya tidak bisa. Kecuali futuh ya, futuh kemudian dia memang Allah nakdirkan mungkin cuma 1001, ya 1001. Kalau tidak ikut aturan tidak bakal bisa. Hatta gurunya siapa tidak bakal bisa. Ya, gitu. Jadi hanya ya dia statusnya hanya ya meramaikan majelis gitu aja. Cuma untuk jadi murid yang memang dia bisa baca kitab, kemudian khusus enggak bisa. Di mana-mana harus dari awal, gitu ya. Karena aturannya begitu. Kemudian hendaklah harus memperhatikan dari setiap fan, ulang lagi karena masih lanjutannya harus. Jadi harus memperhatikan dari setiap macam fan pelajaran, ngambil yang terpenting, gitu ya. Yang penting harus bagaimana? Harus sesuai urutan kalau bisa, gitu ya. Tidak boleh kita ngambil atas padahal bawahnya belum bisa. Ya kayak kita di sini moro Ustaz mau mondok tapi syarat saya minta harus masuk kelas 6. Loh, kok iso? Kelas C menggos-menggos agak saya enggak lulus nanti mau kelas 6. Lah ya apa? Enggak, kalau saya enggak kelas 6 enggak bakal masuk, ya sudah pulang enggak bakal berhasil. Ya. Anda mau mondok cuma harus ikut sanawi karena saya sudah besar. Loh, nanti besar wis pernah ngaji apa enggak? Gitu. Belum, ya sudah, kalau belum pernah ngaji ya ikut kelas 1, ya apa lagi. Kecuali dia sudah pernah ngaji, wis dari pondok luar wis pirang tahun, baru sanawi enggak apa-apa. Saya belum tahu apa-apa, maksa ikut kelas sanawi, ya enggak bisa apa-apa. Nah, sama seperti itu. Jadi harus dimulai dari awal. Nah, gitu ya. Terus wala yakful dan hendaklah la yakful, tidak boleh lupa, lalai anil amali, dari mengamalkan ilmu, alladzi huwal maqsudu bil ilm, yang mana amal ini adalah menjadi sebagai maksud daripada ilmu tersebut. Jangan lupa diamalkan kalau kita belajar ilmu, ya. Jadi kalau kita belajar ilmu, sekali lagi jangan lupa diamalkan. Lah terus ya kalau kita belajar safinah, pengamalannya kita langsung praktek sholat, ya. Kita belajar wudhu langsung wudhu, kita belajar bab sholat langsung sholat. Lah terus kalau belajar nahu, praktek apa prakteknya nahu? Ya kalau kita baca kitab, ojo langsung baca terus, sekali-kali renungkan, ngiropo, ya, menang sih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jadi apa ya? Nah, begitu. Alhamdulillah jadi apa? Alhamdulillah ini isim apa fi'il? Gitu. Itu prakteknya nahu begitu. Oh ya. Bukan ngamal no koyok sholat, ya gak bisa ya. Kalau nahu bahasa Arab, kalau nahu prakteknya baca kitab. Kalau bahasa Arab prakteknya ya ngomong, diskusi, latihan ngomong sesama temannya. Itu namanya mengamalkan ilmu. Paham ya? Kalau akhlak prakteknya, ya perilaku setiap hari, ya itu prakteknya. Kalau masalah ibadah ya sholat atau puasa. Kalau baca kitab kalau nahu sekali lagi prakteknya itu pengamalannya adalah kita melatih diri untuk mengi'rab, ya. Jadi kita kalau baca kitab sebelum dipelajari itu ente belajar dulu ini jadi apa. Misal satu contoh kita baca Fatihah, Alhamdulillah kok di dhammah. Dhammah itu apa sih? Ya, apa dhammah itu? Dhammah itu apa? Kalau ada kalimat akhirnya di dhammah berarti menandakan kalimat itu diapakan? Ente gak connect, berarti belum merasuk nahunya, ya. Itu i'rab seperti itu namanya. Kalau ada dhammah di akhir berarti ini apa? Rafa berarti, ya. Karena dhammah adalah tandanya
rofa. Lah terus kalau rofa kenapa? Nah, gitu. Kok iso rofa? Opo? Kok ndak kasroh pakai jer? Kok nggak di fathah? Fathah berarti nasab. Opo kok di rofa? Dipikir, opo ya kok di rofa? Kira-kira kalimat yang di rofa itu apa aja? Nah, kalau kita baca jurumiyah atau apa kalimat-kalimat yang di kapan kalimat itu di rofa? Kalau jadi apa mubtada isim ya isim. Kembali ke alhamdulillah. Anda contohkan kalau kita ngi'rab alhamdulillah. Alhamdulillah ini isim apa fi'il ya? Alhamdulillah isim apa fi'il? Isim. Oh isim ini. Kok iso isim? Oh ya ada al. Nah, gitu ya. Terus di rofa. Oh di rofa. Kok iso rofa? Iya dhammah. Terus opo kok di rofa? Ah gitu. Isim di rofa. Opo kok di rofa? Opo kok di rofa? Nah, dipikir itu. Opo? Isim di rofa itu sebab apa? Oh jadi mubtada. Oh, jadi mubtada mungkin, ya. Jadi fa'il mungkin. Ini kira-kira yang apa? Jadi begitu. Paham ya? Jadi harus apa namanya? Latihan mengi'rab. Kalau kita belajar bahasa Arab atau belajar nahwu, prakteknya adalah mengi'rab yang kita baca. Kalau kita tidak pernah mengamalkan itu, hatta kita belajar nahwu pirang-pirang tahun tetap tidak merasuk. Terus kalau kita belajar tajwid, belajar tahsin, belajar Quran, prakteknya apa? Ya baca dengan bagus di amal no. Jadi kalau kita sudah belajar tahsin, belajar apa namanya? Baca Quran pagi hari itu, kita kalau baca Quran ya sok sekarepe dhewe. Jadi harus tahsinnya itu dipakai. Latihan tertil, titik-titik begitu. Ya. Jadi Quran itu ditertil. Ditahsin di lagu dengan sesuai dengan yang diajari oleh gurunya. Nah, ini mohon maaf. Ini wala yakful anil amal bih alladhi wal maqsud. Jangan lupa dari mengamalkan ilmu yang mana amal itu adalah maksud tujuan daripada ilmu tersebut. Nah, ini sedikit orang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.